Salam saudara-saudara, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita meminta pimpinan, bimbingan, arahan, serta pencerahan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kami, yang membuat hari-hari kami boleh kami nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau boleh berbicara kepada kami khususnya pada hari ini. Tuhan akan berbicara kepada kami melalui sabdamu, melalui pembacaan, perenungan, bahkan penyampaian firman Tuhan. Ya Tuhan, besar kerinduan kami, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan transformasi di dalam kehidupan kami, untuk menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin baik, makin hari makin serupa dengan Kristus, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berikanlah kami hati seorang murid untuk tidak sekedar mengagumi akan firman-Mu, tetapi kami juga menghidupi firman Tuhan. Biarlah kami tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi pelaku firman-Mu, sehingga banyak orang boleh melihat kebaikan yang boleh kami pancarkan, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga hamba-Mu yang mendengarkan. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka ketika mengakses mendengarkan firman Tuhan ini melalui kanal YouTube kami, Tuhan, Engkau bekerja. Kuasa-Mu tidak terbatas. Bahkan Tuhan bisa memakai sekat-sekat teknologi itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini, Engkau juga memberkati setiap kami yang mendengarkan dan menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema dituduh menghujat Allah. Dituduh menghujat Allah. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65. Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65, demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus dibawa menghadap imam besar dan semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul. Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil menghangatkan badan dekat api. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Sebab banyak yang memberikan kesaksian palsu melawan dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu berdirilah beberapa orang dan memberi kesaksian palsu melawan dia dengan mengatakan, kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun ia tetap diam dan tidak memberi jawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujat itu, bagaimana pendapat kamu?
Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Bernubuatlah." Malah para pegawai pun menampar dia. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah Anda dan saya, yang membaca, merenungkan, mendengarkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, kita masih masuki masa prapaskah, sebuah masa yang ada sebelum Paskah dan Jumat Agung atau Tridium, ya. Ada liturgi berturut-turut yang perlu diikuti ketika orang itu mau memasuki hari Paskah yang didahului dengan Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Dalam rangka itu kita memasuki sebuah fase yang namanya Prapaskah. Di sini kita akan diberkati Tuhan melalui perenungan-perenungan firman Tuhan yang mengarahkan pada proses kesengsaraan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam pelayanan saya kadang-kadang saya menemukan komentar-komentar yang unik dari jemaat, begitu ya. Entah ini komentar yang muncul dari kedalaman hati atau kebingungan pikiran atau memang sebuah pertanyaan yang kritis begitu, atau komentar-komentar yang berdasarkan kepada perasaan yang kritis yang ada di dalam dirinya. Contoh komentarnya itu begini, saudara-saudara. Saya bersyukur Pak Pendeta ada Yudas. Kalau nggak ada Yudas, lah Tuhan Yesus nggak dihukum, nggak disalib. Lah kalau nggak disalib, lah kita kan nggak ditebus dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara, fokusnya tidak lagi kepada Yesus, tetapi fokusnya kepada Yudas. Tampaknya benar ya, yaitu orang awam, ya tidak perlu disalahkan, tapi butuh sebuah penjelasan. Intinya adalah Yesus itu disalibkan, Yesus mati itu tidak terkait, tidak ditentukan, faktor utamanya itu bukan kiprahnya Yudas. Tetapi memang ada sesuatu yang lain yang didapati ketika Yesus itu berada di depan mahkamah agama. Saudara-saudara, Yesus di situ dengan jelas dalam bacaan yang kita ambil hari ini, Yesus itu dituduh menghujat Allah. Dituduh bahwa dia itu mencemarkan nama Tuhan. Menodai apapun masalahnya. Tetapi biasa yang dipakai di sini ada hujatan terhadap Allah. Apa itu hujat? Bisa nama Allah, bisa juga posisi Allah, bisa juga dengan kekudusan Allah, macam-macam. Tetapi kalau dalam bungkusnya itu dituduh menghujat Allah, berarti ada masalah yang serius, saudara-saudara. Ini kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang Indonesia, saya kira hal-hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Di Indonesia itu biasa disebut sebagai negara yang mabuk agama, begitu saudara-saudara. Karena apa-apa sedikit dihubungkan dengan agama. Banjir yang begitu hebat melanda selalu dihubungkan dengan agama. Tuhan sedang menghukum kita. Oh, agama lagi lahirnya. Ada sesuatu yang tidak dipahami, ya. Ada sesuatu yang tidak dipahami, saudara-saudara, fenomena alam apa? Selalu itu dihubung-hubungkan dengan agama. Apalagi kalau bicara tentang penghujatan, penodaan agama, itu paling sering. Membuat konten sedikit menyinggung agama tertentu pasti dilaporkan. Ada candaan-candaan sedikit yang serempet namanya Tuhan atau tokoh, nabi dan yang lainnya pasti menjadi masalah besar. Jadi inilah saudara-saudara negara kita. Yang kita berjuang sebagai negara toleransi dalam kemajemukan agama dan keyakinan. Masalah hujat menghujat nama Tuhan, nama Allah itu sering kita dengar. Tetapi jauh-jauh hari sebelum kita mengalami masalah ini, kita sudah ada di dalam bacaan kita. Ribuan tahun lalu sudah dicatat. Ada satu tokoh yang dituduh menghujat Allah, yang sebenarnya dia itu Allah sendiri.
yaitu Yesus itu. Jadi pada waktu itu kalau kita katakan apakah Yesus itu dihukum mati gara-gara Yudas? Tidak seperlunya benar, saudara. Bukan Yudas. Tetapi ada satu hal penting yang membuat Yesus itu dihukum. Di awal kita melihat bahwa Mahkamah Agama ini mereka mengadakan sebuah persidangan yang di dalamnya itu terdiri dari imam besar, semua imam kepala, ada tua-tua dan ahli Taurat. Ini lengkap saudara-saudara. Di dalam persidangan ini proporsinya itu lengkap. Ada ahli teologi, ahli Taurat itu. Ada ahli adat, yaitu tua-tua itu. Kemudian juga ada imam, ini masalah liturgi peribadatan di bait Allah. Saudara-saudara lengkap. Jadi Yesus itu berhadapan dengan mereka. Salah ngomong, nah bisa berakibat fatal. Mula-mula mereka seperti yang diceritakan di sini, mereka itu menghadirkan saksi. Ini juga sesuatu yang aneh, saudara-saudara. Ini sudah agama yang sudah dipolitisasi. Hukum tidak berjalan seperti biasa. Tetapi entitas-entitas atau keberadaan agama atau tokoh-tokoh agama yang seharusnya mereka itu berkecimpung dengan agama. Dan kita tahu saudara-saudara ya, kalau bicara tentang keagamaan itu, bicara tentang cinta kasih, belas kasihan, kejujuran dan keadilan. Tetapi di sini tidak ada kejujuran. Mereka orang-orang hebat, mereka ngerti firman Tuhan, mereka tahu Taurat. Tetapi ironisnya, mereka justru terang-terangan melanggar Taurat itu. Mereka justru menjadi penipu. Dengan cara apa? Menghadirkan saksi-saksi palsu. Ya, banyak yang memberi kesaksian palsu melawan dia. Di sini cuma diberikan contoh 2 yang bicara. Tetapi di sini kan kasusnya itu tidak sekedar 2, tetapi banyak. Menyatakan bahwa banyak orang itu menjadi saksi, bukan saksi yang sejati, bukan saksi yang jujur, tetapi saksi yang palsu. Mereka mengatakan hal yang mengada-ada, yang tidak ada, seolah-olah ada, diada-adain demi untuk menjatuhkan Yesus itu. Saudara-saudara, ini simple, sederhana ya. Kita pun juga begitu ya. Kita ini juga bisa jadi saksi palsu loh. Kalau hidup kita yang searah mengikuti Kristus itu, kita menyembah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, peribadatan kita setiap minggu mengikuti persekutuan, membaca firman Tuhan, tetapi laku hidup kita itu tidak mencerminkan firman Tuhan. Tidak mencerminkan kasih yang sebagaimana Yesus teladankan itu. Tidak mencerminkan kesaksian yang baik, itu sebenarnya sudah saksi yang palsu. Gampangnya itu orang munafik begitu saudara-saudara ya. Kalau orang munafik itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini, diajari, dipercaya, dan hidupnya itu justru melawan apa yang dia yakini dan percaya itu. Itu sudah kategori saksi palsu. Kita katanya saksi Kristus betul. Tetapi kalau kehidupan kita tidak mencerminkan kasih Kristus itu sudah bisa dibilang bahwa kehidupan kita itu menjadi saksi palsu seperti yang dihadirkan oleh Mahkamah Agama. Saudara-saudara, mereka akhirnya masalah juga. Jadi memang sistem hukum di Israel itu cukup rapi dan sudah teratur. Mereka punya sistem atau cara untuk menguji saksi itu. Di dalam kesaksian mereka tidak sepakat berbeda satu dengan yang lain. Kesaksian yang berbeda ini ternyata tidak di-counter. Mereka tidak mencari kesaksian yang benar yang mana. Tetapi mereka tampaknya bingung sendiri. Lalu di sini tampil seorang yang luar biasa, yaitu imam besar. Jadi imam besar ini berdiri, tampil di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu dihadapkan dengan saksi-saksi itu, Tuhan Yesus itu tidak ada komentar apa-apa.
Santai aja tampaknya Tuhan Yesus itu. Tuhan hanya diam, mendengarkan, menyaksikan. Mungkin bahkan Tuhan Yesus itu juga geli gitu ya. Karena kesaksian mereka itu berbeda satu dengan yang lain. Terus kalau sebuah kesaksian palsu, dia akan memberikan kerancuan di dalam persidangan itu. Dan persidangan itu tidak memutuskan apa-apa. Nah kalau tidak memutuskan apa-apa, Yesus gimana hukumannya? Kan nggak jadi hukum bisa bebas. Ya tidak bisa seperti itu. Maka imam kepala ini mencari cara bagaimana Yesus itu bisa dihukum, saudara-saudara. Yesus itu bisa dihukum. Lalu di sini ada pertanyaan kunci yang disampaikan di ayat 61, katanya, ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya. Katanya, perhatikan ya, ini salah satu bukti otentik kesalahan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan itu? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Saudara-saudara, pertanyaan ini dijawab Tuhan Yesus. Dan jawabannya itu menjadi malapetaka. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Saudara-saudara, inilah yang namanya bukti baru, atau dalam istilah hukum sekarang itu namanya novum. Kalau ada novum, bukti baru, kasus yang sudah ditutup, buka lagi. Tetapi di sini justru menemukan bukti yang fix. Tidak terbantahkan lagi, ada saksi di dalam persidangan itu jelas, dia ngomong, saudara-saudara. Apa dikatakan? Akulah dia. Inilah yang disebut dengan menghujat Allah. Jadi bukan karena Yudas. Bukan kan yang lain, tetapi ada fakta yang baru yang ditemukan. Dan itu sebuah bukti yang otentik, tidak bisa dibantah, tidak perlu saksi lagi. Dan inilah menjadi pintu masuk di dalam hukuman kepada Yesus itu. Saudara-saudara, kita itu punya musuh bebuyutan, yaitu iblis. Iblis itu kadang-kadang seperti ya imam besar ini. Dia akan mencari kesalahan kita. Dia akan memberikan tuduhan-tuduhan kepada kita. Supaya kita itu kehilangan iman. Iblis itu akan memakai banyak cara, menghalalkan segala cara demi tumbangnya iman keyakinan kita kepada Kristus itu. Pintar saudara-saudara. Namanya iblis itu licin, lihai di dalam menggunakan. Dan dia akan menuduh kita dengan berbagai macam tuduhan. Tetapi bagi kita hari-hari ini, saya mengingatkan apapun yang dituduhkan kepada kita, iblis itu pun tidak berkuasa. Tetaplah kita fokus kepada Tuhan. Ketika Yesus itu tuduh, dia fokus kepada Bapa. Fokus kepada jalan keselamatan yang sudah ditempuhnya itu. Fokus kepada misi penyelamatan dunia itu. Saudara-saudara, iblis bisa memakai masa lalumu untuk menuduh engkau. Iblis bisa memakai kekurangan-kekuranganmu untuk melemahkan imanmu. Iblis itu bisa memakai rasa mindermu, rendah dirimu untuk membuat Anda malas pelayanan. Iblis itu bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu, untuk membuat iman kita itu menjadi lemah. Tetapi di dalam Kristus, marilah kita fokus kepada Dia. Dialah pusat kehidupan kita. Dialah pusat kehendak kita. Yesuslah pusat dari seluruh dinamika kehidupan rohani kita. Jadi jangan ambil hati, jangan dengarkan, abaikan tuduhan-tuduhan yang dipakai iblis untuk melemahkan kita. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus ngomong, akulah dia, ego eimi. Itu kalau ditanya ya, ketika imam kepala ngomong, kamu ini Mesias, anak yang terpuji. Ya betul, aku adalah anaknya. Gitu saudara. Gara-gara ngomong akulah dia, ego eimi, ani anoki. Ini jelas saudara. Biasa yang memakai kata akulah dia, ego eimi atau ani anoki itu adalah Tuhan. Jadi bahasa yang dipakai Tuhan Yesus ini menunjukkan bahasa-bahasa yang dipakai di dalam perjanjian lama, yang selalu mengacu kepada pribadi Bapa, yaitu Allah Yahweh itu.
Dengan demikian mahkamah agama, saudara-saudara, pada waktu itu jelas mereka langsung nangkep, antena mereka langsung terpancar begitu, mereka langsung matanya terbelalak terbuka, ya, melotot. Nah, lalu dilanjutkan dengan tindakan-tindakan simbolik yang dilakukan oleh imam besar itu. Lalu dikatakan ya, ayat 63, lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sudah ada bukti, sudah ada saksi, saudara-saudara. Jadi fix hukuman vonis itu dijatuhkan. Ada hal yang menarik yang nggak biasa dilakukan oleh imam kepala. Apa? Merobek jubah itu ya. Dikatakan dia itu merobek jubahnya, ya. Itu sesuatu yang benar-benar nggak biasa, ya. Tidak seharusnya mengoyak pakaiannya itu di persidangan. Orang Yahudi mengoyak pakaiannya itu justru di tempat kedukaan, bukan di tempat pengadilan. Ini mungkin dia karena saking emosinya, begitu saudara-saudara. Karena nggak terima dengan ucapan Yesus itu, maka dia merobek pakaiannya yang justru itu melanggar adat istiadat pada waktu itu. Ini nggak lazim. Inilah mereka, saudara. Seperti kita hari-hari ini. Kalau ada yang menghujat Allah, itu rasanya seluruh Indonesia itu goncang, saudara-saudara. Tatanan negara ini jadi tunggang langgang, hancur begitu ya. Kalau ada kasus menghujat nama Allah. Saudara-saudara, memang orang-orang Yahudi itu punya dasar hukum ya. Jadi kalau ada orang yang mereka anggap menghujat Allah, lalu mereka itu menghukum, mereka marah begitu luar biasa. Itu sebenarnya ada undang-undangnya, yaitu di dalam Imamat. Di dalam Imamat 24 ayat 16, saya akan bacakan untuk kita. Ya. Ayat 16 dikatakan begini ya. Siapa yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati, dilempari dengan batu oleh seluruh jemaah, baik pendatang maupun warga asli. Bila ia menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Jadi kalau di dalam persidangan itu mereka menemukan novum, bukti yang baru, yang fix, sudah ada bukti dan saksi. Lalu Yesus itu dihukum mati. Tetapi ada kejanggalan yang lain, saudara-saudara, ketidakadilan. Yesus itu kalau misalnya menghujat, jelas hukumnya itu dilempari batu. Pertanyaannya kenapa kok harus disalib, saudara-saudara? Inilah mereka. Mereka tidak hanya sekedar untuk membunuh Yesus, tetapi mau menghancurkan karakter Yesus. Tidak sekedar itu, mereka ingin menanamkan sebuah memori yang akan berlanjut kepada pengikut-pengikutnya bahwa Yesus ini adalah pribadi yang dihukum karena kriminal. Dihukum dengan cara yang sangat memalukan. Salib itu, saudara-saudara, crucifixion, kalau di dalam undang-undang Romawi itu ada prime penalty. Prime death penalty. Jadi itu adalah hukuman yang paling hina yang diberikan kepada Yesus itu. Asal tahu ya, orang Roma dulu kalau misuh ngumpat gitu ya, ngomongnya itu ya ngomong salib itu. Kalau seorang tuan tidak suka dengan budaknya, dia akan dimarahi lalu dipisui gitu dengan kata-kata salib itu. Orang-orang Ibrani, kalau mereka mengenal kriminal, orang Yahudi yang mengenal kriminal itu, mereka itu biasa dikasih label Tau. Tau itu T itu loh saudara. T itu lambang salib. Sebuah kehinaan. Jadi ingin menghidupkan memori sekalipun Yesus itu sudah mati. Mereka melakukan tanda-tanda mujizat, Tuhan Yesus sudah melakukan segala kebaikan, tetapi endingnya kalau memalukan, maka tidak ada orang lagi yang percaya. Siapa lagi yang mau percaya? Orang Yahudi menganggap salib itu adalah batu sandungan. Itu ada sesuatu yang memalukan. Orang Yunani menganggap salib itu sama seperti orang Romawi. Sebagai sebuah kebodohan. Sesuatu yang hina. Dengan demikian ketika Yesus disalib itu, yang seharusnya dirajam batu,
lebih dari sekedar pembunuhan, tetapi ingin menaruh memori yang memalukan di dalam salib itu. Menaruh memori yang teror bagi orang-orang Romawi itu. Tetapi Yesus pada akhirnya itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara, begitupun dengan kita. Mungkin ada saudara-saudara yang merasa dirinya itu difitnah seperti Tuhan Yesus, yang membuat kita itu tidak bisa hidup tenang. Hidup-hidup kita hari-hari itu dihantui dengan berbagai masalah karena fitnahan itu. Fitnahan macam-macam dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ada orang-orang yang tidak percaya, ada orang-orang yang justru saudara kita, baik melalui ngomong langsung, melalui sosial media, banyak. Saudara-saudara yang mengalami masalah yang bersumber dari orang lain, ataupun orang-orang sendiri, saudara-saudara. Berserah kepada Tuhan. Seperti Yesus berserah kepada Allah Bapa. Dia disalibkan lalu mati. Setelah mati titik-titik, tetapi Yesus mengalami kebangkitan. Di dalam kebangkitan itu ada kemenangan. Di dalam kebangkitan itu ada pengharapan. Di dalam kebangkitan itu ada penyertaan. Di dalam kebangkitan itu kita memiliki satu kepastian. Yaitu apa? Allah yang hidup. Dan itulah yang menjadi penghiburan bagi kita. Apapun saudara masalahnya, mungkin masalah-masalah yang didapatkan dari fitnah, masalah-masalah yang didapatkan dari hal-hal yang bersifat mencelakakan, mungkin pergumulan-pergumulan, saudara-saudara berserah kepada Tuhan. Berdoa terus, berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Kita dikatakan tidak sekedar lagi pemenang, tetapi kita itu lebih dari pemenang. Pemenang itu biasa, habis menang merayakan. Tetapi pemenang yang lebih dari pemenang, habis menang, dia pergi menyatakan kemurahan, menyatakan kebaikan, menyatakan pertolongan, memberkati orang-orang. Itulah lebih dari sekedar pemenang. Dan itu bisa terjadi kepada kita apabila kita mengalami masalah, pergumulan hidup, beban yang begitu berat, derita, sengsara, mungkin saudara-saudara, pergumulan yang tak kunjung usai, ya sederhana, namun tidak gampang, tetapi perlu kita berproses di dalamnya. Yaitu mari kita berserah makin dekat, makin lekat kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mungkin kita dituduh macam-macam. Tuhan Yesus dituduh menghujat Allah, padahal Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Kemenangan juga akan terjadi kepada saudara jika berserah kepada Tuhan. Amin.